Bab 11. Apa? Bus di depan? Astaga. Untuk apa aku keluar, Pak? Jawab Bianca terkejut sembari gelagapan, bahkan Nick yang sedang berada di dekatnya ikut-ikutan kaget. Malam ini mau fitting baju, besoknya langsung nikah. Cepat, aku tidak punya banyak waktu, ketus Benny yang langsung mematikan ponselnya sebelah pihak. Bianca keheranan mendengar perintah yang tidak menentu. Ia ingin menjawab, tapi sayang panggilan sudah terputus. Astaga, bisa-bisanya dia mengaturku di luar jam pekerjaan. Dia pikir dia bos paling sempurna apa? Omel Bianca sembari menghentakkan kakinya dengan kasar. Nick langsung menyentil kening gadis itu saat mendengarnya mengomel. Hei, kurasa kamu hanya berani berbicara seperti itu di depanku. Apa perlu aku temani? Enggak perlu, aku sendirian aja. Kalau kamu mau tidur di sini sambil menungguku pulang, boleh saja. Ya sudah, aku bersiap-siap dulu ya, ucap Bianca sembari melangkahkan kakinya menuju ke kamar. Aneh sekali, dia pikir fitting baju cuma satu malam. Benar-benar menyebalkan batin Bianca. Bianca mengganti pakaiannya dengan cepat. Dia hanya memakai pakaian simpel dengan riasan seadanya. Tiba di depan pintu, Nick mengantarnya sampai di depan. Namun, dia menatap ke arah Benny yang berada di dalam mobil dengan tatapan tajam, bahkan mereka saling beradu pandang. Bianca tidak menyadarinya. Ia langsung memasuki mobil itu, tapi belum selesai pintu mobil ditutup olehnya, Benny langsung menancapkan gas tanpa berkata apapun hingga membuat Bianca kaget. Apa dia sengaja ingin membuat jantungku copot? Benar-benar kelewatan, batin Bianca sembari melirik ke arah Benny dengan tatapan tajam. Apa seperti itu cara memandang atasanmu? Tanya Benny tanpa melirik lawannya bicara. Hah? Maksudnya, Pak? Bianca terlihat seperti orang linglung. Benny tidak menjawab. Ia bahkan tidak ingin mengulang kembali pertanyaannya, namun justru dirinya melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi tanpa berkata apapun. Padahal Bianca belum memakai sabuk pengamannya. Apa dia sengaja ingin membunuhku? Batin Bianca. Tiba di tempat tujuan, Bianca kebingungan menatap rumah begitu megah bak istana. Ia pun keheranan, sebab dirinya hanya tahu jika akan dibawa fitting baju. Tapi saat ini justru dirinya tiba di kediaman milik Benny. Untuk apa dia membawaku ke sini? Batin Bianca sembari berdiri di luar teras sambil memandangi kediaman itu. Ayo cepat jalan, jangan melamun di sana, ketus Benny hingga membuat lamunan Bianca buyar. Oh iya baik Pak, sambil menundukkan kepalanya, ia pun melangkah mengikuti jalannya Benny di belakang. Benny terus melangkah ke depan, lalu ia berhenti di sebuah ruangan khusus pakaian milik Arabella yang sama sekali tidak ia buang, bahkan dengan sengaja menjadikannya sebagai kenangan. Apalagi jika dia sedang merindukan mendiang istrinya. Tentu saja pakaian tempatnya melampiaskan kerinduan. Bahkan pakaian yang terakhir kali mendiang istrinya pakai tidak ia cuci, padahal penuh dengan noda darah. Meskipun begitu, ia sama sekali tidak merasa jijik. Justru ia merasa senang saat memeluk pakaian terakhir milik sang istri. Benny pun membuka lemari, lalu ia mengambil sebuah gaun yang dipakai Arabella dulu saat menikah dengannya. Ia menatap gaun itu dengan mata berkaca-kaca. Baby, izinkan aku memakaikan pakaianmu kepada ibu sambung anak kita. Maafkan aku. Semoga dengan begini kasih sayangmu bisa ikut bersama Bianca untuk anak kita. Aku mencintaimu, Bella. Batin Benny lalu membawa gaun itu ke dalam pelukannya sebelum akhirnya diserahkan ke tangan Bianca. Bianca menatap keheranan lalu menerima gaun pemberian Benny. Ia tidak berani mengatakan apapun, meskipun ia memiliki 1000 pertanyaan yang hanya bisa disembunyikan. Ini gaun istriku saat kami menikah.
kamu bisa memakainya besok. Oh iya, sebelum memakainya, kamu bisa meminta izin kepadanya dulu di dalam hati. Lalu setelah pernikahan selesai, sebaiknya cuci gaun ini dan pakaikan pewangi yang biasa digunakan oleh istriku. Nanti kamu bisa tanya langsung kepada pelayan di sini. Dan satu lagi, acara pernikahan akan digelar besok pagi. Jadi aku mau kamu menginap di sini supaya tidak terlambat. Setelah itu, kamu bisa langsung ke kamar anakku dan tidurlah di sana selama kamu menjadi istriku. Ya sudah, sepertinya sudah cukup jelas. Aku pergi tidur dulu ya. Jika butuh sesuatu, panggil saja pelayan. Usai mengatakan itu, Benny langsung beranjak pergi tanpa menunggu jawaban dari Bianca. Mata Bianca berkaca-kaca saat mendengar semua ucapan yang keluar dari mulut Benny. Ia pun menoleh ke belakang. Setelah Benny benar-benar pergi dari tempat itu, ia lalu menatap gaun pengantin yang berada di tangannya. Haruskah aku menikah dengan memakai gaun wanita lain yang sudah meninggal? Meskipun sah-sah saja, tapi ini membuat hatiku tersakiti. Di mana pernikahan menjadi momen yang indah, bahkan menjadi ratu yang membuat wanita begitu bahagia dengan kenangan di hari pernikahan. Lalu bagaimana denganku? Hingga sebuah gaun dengan sengaja memakai milik orang lain yang sudah pergi. Dia sangat kaya, tapi kenapa satu pakaian tidak mau membelikan untukku? Padahal ini hari kebahagiaanku bisa menjadi ratu. Tapi justru aku hanya menjadi patung untuk mengisi sosok istrinya yang telah tiada. Batin Bianca yang sudah terduduk dalam tangisan. Namun saat dirinya sedang menangis, tiba-tiba sebuah cahaya putih keluar dari balik pakaian yang salah satu masih meninggalkan noda darah. Bianca pun terkejut dan ia tiba-tiba pingsan. Cahaya itu masuk ke dalam mimpinya. Arabella tersenyum menatap Bianca yang sedang menangis di tengah hutan lebat. Lalu Arabella perlahan mendekatinya hingga Arabella berdiri dengan jarak 1 meter dengan Bianca. Siapa kamu? Tanya Bianca dengan penuh ketakutan melihat wajah pucat Arabella yang sedang tersenyum ke arahnya. Namaku Bella, istri dari calon suamimu. Jangan bersedih Bianca, aku sudah melihat semua jejak hidupmu meskipun kamu tidak bisa melihatku. Tapi aku mohon, rawat anakku seperti anakmu juga, dan jaga suamiku seperti kamu menjaga orang yang kamu cintai. Aku percaya bahwa kamu bisa menjadi istri dan ibu yang baik buat mereka, ucap Arabella sambil terus melangkah mendekati Bianca hingga akhirnya Bella memberikan pelukan kepada Bianca. Dengan sangat terpaksa, Bianca membalas pelukan Arabella hingga akhirnya tiba-tiba Bianca tersadar setelah ia pingsan. Lalu dengan cepat Bianca melepaskan gaun pengantin itu dan berlari keluar dari ruangan tersebut. Hingga saat ia berlari sampai menabrak seorang pelayan yang baru saja pergi menutup pintu. Setan! Bianca berteriak saat melihat wajah pelayan itu yang sedang memakai masker wajah hingga membuat mereka sama-sama berteriak. Aduh, jangan bikin kaget dong, nanti Tuan Putri bisa-bisa bangun. Yang ada, saya capek tidurin lagi, ketus Lena sembari melepaskan masker wajahnya. Maaf mbak, aku tidak sengaja, hanya sedikit terkejut. Sekali lagi maafkan aku, cakap Bianca dengan menundukkan kepalanya. Ya, baiklah, tapi sebentar, apa kamu gadis yang akan menikah dengan tuan besok? Tanya Lena. Iya benar mbak. Oh, kalau begitu ayo ikut saya. Kamu bisa memanggil saya Bi atau Lena saja, karena saya di sini hanya pelayan. Oh ya, kebetulan sekali kamu datang malam ini. Nanti saya kasih tahu makanan kesukaan Tuan dan Tuan Putri, ucap Lena sembari langsung menarik tangan Bianca. Berusaha tidak menolak, Bianca dengan terpaksa mengikuti kemana dia akan dibawa oleh pelayan itu.
Mereka pun tiba di dapur, lalu pelayan itu langsung menjelaskan berbagai macam bumbu-bumbu kesukaan dari tuannya, juga beberapa resep makanan yang akan diturunkan kepada Bianca. Tapi saat mereka sedang asik, tiba-tiba tuan rumah datang untuk mengambil minum. Benny menatap ke arah Bianca bersama pelayan itu. Ia pun berjalan dengan cepat ke arah mereka berdua. "Saya sudah tugaskan kamu untuk langsung ke kamar anakku. Lalu kenapa malah mengobrol di sini?" tanya Benny dengan ketus. To be continue.